Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadanti dengan nomor NPM 20202150495. Sini saya akan melakukan kegiatan peer teaching dengan materi teks eksposisi, dan kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tugas penilaian akhir pada mata kuliah perencanaan pengajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya Ibu mau bilang makasih ya sudah disiapkan PowerPoint-nya Ibu. Ya, sebelum mulai silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Siap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan absen dulu ya. Ya, Ibu. Jadi Rahman, Ada, Bu. ya. Rosita Triani, Ada, Bu. Sinta Lestari, Bu. Sylvia Dirafiati, Ada. iya. Oke, berarti semuanya hadir ya. Ya. Ibu mau bagiin hasil ulangan minggu lalu. Jangan, Ibu. Nilainya pada Jelek ya, Bu? bagus-bagus. Bagus apa nih? Bagusnya perlu remeh sih. Ya. Ya, Ibu panggil namanya maju ke depan ya. Mau. Mau deh, Bu. Sylvia Dirafiati, Ranking pertama nih. oh my god. Sinta Lestari, Ya, Bu. Boleh. Zeni Rahman, Saya. Yo, kamu lihat aku. Beri ya. Rosita Ya, Triani, udah 6. Kamu 6. Wah, aku 3. Cocok banget. Iya, punya 8. Aku kan pinter. gimana nilainya? Bagus. Kurang, Ibu. Aku bagus kata Jenny. Gimana nilainya belajarnya ya? Ya, hari ini kita belajar aku. Oke, pertanyaan bagus, Sylvia Dira. Hari ini seperti yang sudah dipasang oleh proyektor akan membahas tentang teks eksposisi. Ada yang tahu kan teks eksposisi itu apa? Nggak tahu. Tahu. Mana aja. Oke, sekarang kita masuk ya teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang bersifat memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Contohnya itu berita atau laporan. Jadi teks eksposisi ini adalah sebuah teks yang dimana dalam itu tuh menceritakan, menjelaskan suatu informasi yang mungkin kita belum tahu. Kayak kalian pernah kan nonton berita? Iya. Di situs online. Nah itu contohnya kayak gitu. Terus sekarang atau paragraf yang bersifat eksposisi itu disebut dengan expositories. Ya, Ibu, kalau eksposisi itu bisa ditemukan di surat kabar. bisa karena kan dia sifatnya memaparkan atau menjelaskan suatu informasi. Yang penting ada apa strukturnya. Nah nanti kita akan membahas tentang struktur dari eksposisi. Nah contoh temanya itu dapat dari berbagai macam. Jadi ibu contohin seperti manfaat ekstra kulipantis, terus bagaimana perkembangan bisnis ikan tawar, dan hal-hal yang menyebabkan kegalauan pada remaja di kalian-kalian yang biasanya. Aduh, Cina. Oh, aku terus. Ya, selanjutnya itu ciri-ciri teks eksposisi bersifat non fiksi ilmiah. Jadi teks eksposisi ini enggak
bersifat yang kayak seperti novel itu enggak, yang bersifat fiksi itu enggak ya. Jadi termasuknya ke dalam teks yang dipaparkan berdasarkan kenyataan yang ada. Ya, terus yang kedua bertujuan menjelaskan atau memaparkan. Ya seperti yang tadi Ibu jelaskan tadi, seperti berita atau laporan gitu. Terus berdasarkan fakta. Jadi di dalamnya itu tidak asal dibuat. Jadi harus membuat fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan yang terakhir tidak bermaksud mempengaruhi. Terus selanjutnya, nah ini yang seperti tadi Ibu katakan, struktur teks eksposisi. Yang pertama ada pembukaan yang berupa pendapat atau opini, atau kita sering menyebutnya sebagai pengenalan dari suatu masalah yang kita akan ceritakan atau jelaskan. Jadi kita menjelasin awalannya dulu, kayak seperti masalah itu apa penyebabnya gitu deh. Terus yang kedua itu argumentasi. Argumentasi merupakan pendapat atau alasan yang merupakan isi. Jadi pada paragraf yang kedua itu menjelaskan tentang lebih dalam dari masalah yang kalian jelaskan dengan memaparkan fakta-fakta yang ada di lapangan yang kalian temukan. Lalu yang terakhir ada penegasan ulang, merupakan bagian penutup, biasanya mengulangi tesis atau menyimpulkan argumentasi. Jadi dari argumentasi itu yang sudah kalian buat itu nanti disimpulkan dan ditaruh di penegasan ulang. Jadi seperti kayak kamu menceritakan kembali dari si argumentasi ini. Lalu yang selanjutnya ada pola pengembangan teks eksposisi. Pola yang pertama itu umum khusus atau deduksi. Ada yang tahu itu apa? Nggak tahu. Ya kan kita bahas bareng-bareng ya. Terus yang kedua ada pola pengembangan khusus dan umum atau induksi. Yang ketiga ada pola pengembangan proses. Dan yang keempat pola pengembangan eksposisi ilustrasi. Nih, pola pengembangan umum atau khusus, atau dengan kata lain deduktif. Jadi maksudnya itu seperti yang kita ketahui bahwa deduktif itu sebuah paragraf yang dimana kata intinya berada di awal kalimat. Jadi kayak kalian menjelaskan sesuatu, nah intinya itu ada di awal kalimat. Setelah dari awal kalimat itu si kalimat intinya baru disertai dengan kalimat penjelas lainnya. Contohnya nih, kebersihan sangat menjadi masalah di sekolah. Nah ini kan termasuk kalimat intinya. Kebersihan itu menjadi masalah di sekolah. Nah, kenapa alasannya ini terjadi? Karena banyak murid-murid yang tidak sadar akan kebersihan, padahal kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini terjadi sampai yang dari iman itu termasuk pada 17. Lalu yang kedua, pola pengembangan khusus ke umum. Sama seperti tadi, cuma hanya dibalik saja, yang dimana kalimat utamanya itu ada di akhir paragraf, atau dengan disebut juga paragraf induksi. Nih, seperti contohnya, saya sangat setuju dengan adanya kegiatan kerja bakti seminggu sekali, karena jika lingkungan hidup bersih maka kita akan juga sehat. Nah, itu tuh termasuk ke dalam kalimat 17. Sedangkan maka dari itu kegiatan kerja bakti sangat penting di lingkungan sekolah, itu termasuk pada kalimat inti dan ini berada pada di akhir paragraf. Maka dari itu bisa dibilang sebagai kalimat induktif. Yang ketiga, pola pengembangan proses. Pola ini menjelaskan suatu proses yang berhubungan dengan terjadinya sesuatu atau yang berhubungan dengan cara melakukan sesuatu. Contohnya ini seperti ada 5 cara, atau enggak salah satu dari kalian boleh mengajarkan ke kita. Contoh, ada 5 cara untuk mengatasi rasa takut. Pertama, bersih.
persiapan. Maaf itu ibu tipe. Iya. Ya maaf ya. Persiapkan diri Anda untuk tidak panik menghadapi situasi apapun. Kedua, pelajari sebaik-baiknya apa yang Anda hadapi. Ketiga, pupuk rasa percaya diri bahwa Anda mampu mengatasinya. Keempat, pertebal keyakinan Anda bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan kemudahan. Yang kelima, belajarlah terus-menerus menguasai diri dan mengembangkan kedewasaan berpikir. Oke. Nah, ada yang bisa rapat nggak maksud dari pola pengembangan proses dan contoh itu diambil dari mananya gitu loh? Kenapa bisa dikatakan dengan pola pengembangan proses? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ya, jadi kan di sini menjelaskan bahwa pola pengembangan proses adalah pola ini menjelaskan suatu proses yang berhubungan dalam terjadinya sesuatu. Nah, kalau dicontoh, ini topik utamanya adalah untuk mengatasi rasa takut. Nah, apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi rasa takut itu? Sehingga step by step-nya itu disebut dengan pola pengembangan proses. Lalu yang kedua, pola pengembangan eksposisi ilustrasi. Pola ini menjelaskan informasi dengan ilustrasi atau contoh agar informasinya dapat dipahami. Contohnya itu, boleh kita Lestari baca? Beberapa di belakang muncul untuk para korban gempa di Jakarta belum rata. Hal ini terlihat di beberapa wilayah Bantul dan Bekasi, misalnya di desa Piungan. Sampai saat itu warga desa Piungan punya makan jengkol. Mereka mengambilnya dari beberapa keluarga. Jika ada warga yang makan nasi, itu adalah sisa-sisa beras yang mereka kumpulkan kembali ke kebutuhan bangunan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa tujuan pemerintah kurang rata. Oke, terima kasih. Jadi pada teks ini menjelaskan ilustrasi kalau para korban ini tuh belum mendapatkan bantuan secara merata, padahal itu sudah sampai hari ke-8. Di mana terlihat ini beberapa wilayah, misalkan desa Piungan. Sampai saat ini desa Piungan masih makan singkong. Mereka mengambilnya dari kebun beberapa warga. Jika ada warga yang makan nasi, itulah sisa-sisa beras. Jadi ya saya menjelaskan tentang bagaimana kehidupan dia di hari ke-8 menjadi korban gempa tapi belum mendapatkan bantuan. Baik, karena slide-nya sudah sampai di akhir, apakah ada yang ingin bertanya mengenai teks eksposisi? Ya, Boleh bersihkan. tadi eksposisi ada kalimat inti sama kalimat bebas. Itu gimana cara kita bedain dan dirinya? Baik, tadi Rosita pertanyaannya itu apa yang membedakan kalimat utama dengan kalimat penjelasnya? Kalau kalimat utama itu kalimat yang menjadi ide pokoknya. Jadi ibaratnya kayak itu loh ide utama dari Rosita untuk menjelaskan di teks eksposisi. Nah, sedangkan kalau kalimat penjelas itu lebih yang menjabarkan dari ide pokok itu, kayak sebab atau akibatnya yang terdapat dalam kalimat utama itu atau dari pokok itu. Terima kasih. Ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada ya. Ya. Kalau misalkan ibu kasih tugas gimana? Ada ini rumah apa aku? Apa ulangan lagi? Udah deh, ibu kasih tugas aja ya. Dikumpulin dong masih minggu depan kok, tenang aja. Oh ya, Tentang apa, Bu? ya pokoknya catat. Silakan. Tugas kalian membuat teks eksposisi dengan tema bebas yang mencakup 3 struktur tadi. Apa ya dari strukturnya? Ayo, ya makanya tadi sudah ibu jelaskan kan. Nah, itu ada strukturnya.
Ya, ayo. Coba tadi tuh sebetulnya itu ada inti, ibu itu lupa. Itu tadi. Ya nih, strukturnya itu ada tesis atau pembukaan. Ya, pendapat atau opini. Atau enggak kalian bisa membuat tesis itu menjadi gambaran awalan dari si masalah yang kamu lakukan. Bedanya pendapat sama argumen sama opini apa? Pendapat, argumen sama opini. Nah, kalau menurut ibu, kalau pendapat itu tuh suatu apa ya? Pemikiran yang berasal dari diri sendiri, itu pendapat. Kalau opini itu mungkin lebih kepada yang di luar dari diri sendiri, misalkan kayak teman atau gimana gitu kan, atau mungkin ke beberapa para ahli lainnya. Nah, kalau misalkan argumentasi itu lebih kepada alasan mungkin yang sudah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Baiklah, terima kasih. Tadi di bahasa sudah ditulis kan? Udah. Oke, sekarang kita mau ngapain nih? Sekarang mau jam berapa coba? Jam 12. Bentar lagi pengen pulang, Bu. Ya udah. Kita tutup. Ya udah. Sekian dari penjelasan Ibu hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih sudah